sudah dilunasi, katanya kalau sampean daftar tunggu dilunasi insya Allah tahun depan berangkat. Tapi faktanya karena ada hal yang tidak jelas tadi dengan tambahan kota itu Pak, kalau itu memang benar-benar HE reguler kok dibelokkan ke haji khusus, ini kalau saya mengatakan zalim dia. Termasuk anggota sahabat seperti saya kok diam dengan tahu perbuatan yang seperti itu. Tapi ini semuanya sudah penyidik semua ini saya lihat. Saya tuh diam karena saya lihat ini sudah, kalau bahasa polisi ini sudah nyidik semua, sudah nginterogasi, makanya saya diam. Karena disentil oleh Bapak Ketua, maka saya bicara. Jadi kalau sampean termasuk kita-kita ini dinilai oleh Allah tergontok orang yang dolim, ini khawatir. Satu, Allah tidak senang kepada orang-orang yang dolim. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dolim. Yang paling dasar, hal yulaku ilal qaumuz zalimun. Allah tidak akan menghancurkan kecuali orang-orang yang dolim. Dolim itu lambat atau cepat pasti akan dihancurkan oleh Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau yang ngomong kayak gitu Kiai Muslim orang percaya. Kalau yang ngomong soleh dauli agak bertanya-tanya. Silakan Pak Saiful Mujab. Mau nambah. Oke, monggo. Okay. Sebelum Pak Saiful lagi, monggo Bu Lydia. Ini ada pertanyaan aja, gini kan Pak. Tadi ada kasus di haji khusus, ada kasus 0T0 di haji khusus, ada di reguler. Pertanyaannya pertama, berapa kali setahun dilakukan pemeriksaan atau audit terhadap sistem itu? Yang kedua, pernahkah dilakukan kontrol pengecekan terhadap data-data yang ada itu? Data kan selain pemeriksaan sebagai sistem secara keseluruhan, yang kedua yang berkait dengan itu tadi kan kasus-kasus yang ternyata bayarnya tahun 2024 tapi didaftarkannya tahun 2013, bayarnya 96 juta, kan sudah tidak masuk akal kalau 2013 bayarnya 96 juta. Waktu kita buka di sini sama-sama katanya mereka itu mahram tapi daftarnya berbeda. Kalau pakai mazhab husnuzon, waktu daftar belum nikah gitu. Nah, ketika tapi alamatnya berbeda, sementara perubahan alamat itu dibolehkan, yang nggak boleh dibolehkan kan perubahan nama, gitu kan? Nah, itu kan hal-hal yang harusnya terperiksa, terkonfirmasi. Yang berikutnya lagi yang kemarin kita tanyakan ke BPKH. Memangnya Pak, dalam sistem Siskohat itu ke BPKH nggak ada sambungan ya? BPKH nggak tahu ya kalau yang udah bayar itu dia udah antri berapa lama gitu? Emang nggak ada? Sistemnya beda atau sistemnya sama? Itu saja, terima kasih. Pak, disimpan dulu. Silakan Pak Saiful Mujab. Baik, terima kasih. Ya, yang reguler menjawab pertanyaannya termasuk Pak Kiai Muslim. Izin untuk Pak Tetangganya tadi hasil jual sawah tadi. Izin untuk reguler, kalau yang disampaikan Pak Yai Musleh bahwa daftar 1 bulan langsung berangkat, insya Allah nggak ada. Karena izin bukan 1 bulan berangkat, yang kemarin banyak yang 0 tahun itu sudah berangkat, itu ada, bukan yang reguler Pak. Oh, bukan reguler. Bukan reguler. Bukan. Reguler itu dilihat itu ketika itu dia berangkat tahun 2024 dan dia sudah lunas itu. Ternyata kemarin tidak berangkat Pak orangnya. Padahal ketika 2023 itu sampan kalau dilunasi insya Allah 2024 akan berangkat. Ternyata sudah dilunasi, kita kan daftar tunggu itu, tapi tidak berangkat. Kalau yang daftar 0 tahun, nuwun sewu Pak, mohon maaf banyak Pak, bayar ada yang 400, mohon maaf itu, Tapi ada yang 350. Itu ini daftar 2024 dan berangkat 2024 reguler. khusus. Nggih. Jadi Pak, kami sudah mendapati data dibayarnya reguler.
Baik. Jadi daftar tahun ini, berangkat tahun ini, tapi dia di datanya di Siskohatnya ternyata ketika dibuka terdaftarnya 2013 gitu. Baik, makasih Pak Kiai Muslim. Yang kedua, sudah lunas terus tidak berangkat, kemungkinan masuk cadangan Pak. Mohon nanti kalau ada nomor porsinya bisa dicek. Mungkin sudah suruh melunasi, tapi dia nggak berangkat karena nomor porsi cadangan. Jadi cadangan lunas gitu. Terus yang kedua, yang tadi usia 80 tahun kok nggak kepanggil-kepanggil, tidak masuk prioritas lansia, kemungkinan tidak masuk di persentase lansia di daerahnya. Karena persentase lansia itu kan 5%. Tatkala daerahnya dapat 5 akan dicari, akan muncul usia tertua dan minimal sudah mendaftar nunggu minimal 5 tahun. Nah itu baru nanti 5 tahun gitu. Terus yang kedua, mohon izin di haji reguler itu ada pelimpahan Bu. Kalau penggabungan mahram itu sangat tidak mungkin orang yang daftar langsung bisa bergabung, karena minimal seandainya suami istri yang terpisah atau anak yang akan mendampingin orang tua, minimal dia harus sudah punya porsi dan mendaftar minimal 5 tahun baru bisa bergabung. Nah kalau yang pelimpahan mungkin ini mohon maaf ya, pelimpahan itu orang yang sakit permanen atau orang yang meninggal, itu baru bisa dilimpahkan. Nah mungkin ada kasus ada orang yang meninggal, nah porsinya itu dilimpahkan. Nah ini bisa menduduki porsi yang ada gitu, menduduki porsi yang ada sehingga dia seakan-akan dia mendaftar sekarang, dia mengisi porsi itu, padahal proses yang ada di daerah baik di Kemenak, di Kanwil itu porsinya pelimpahan. Nah pelimpahan yang kayak pernah kemarin kebuka itu, ya ternyata setelah diteliti kita lengkap, datanya lengkap, karena pelimpahan itu ada verifikasi tingkat kota, ada verifikasi tingkat Kanwil, bahkan yang bersangkutan membuat surat pertanggungjawaban mutlak apa hubungannya dengan yang dilimpahkan, apakah dia statusnya sebagai anak atau statusnya sebagai keluarga apa, bahkan KK, KTP semua lengkap. Nah kalau ternyata ada hal-hal seperti itu, ya tidak sesuai dia ngomong bahwa saya ngisi atau saya daftar, saya langsung berangkat dan tidak itu, ya kita bisa buktikan, kita tuntut, karena dia berarti memalsukan data. Itu Bu, mohon izin, makasih. Iya Bapak Ibu, kita ingat betul ya, kita ingat bukan cuma satu, ada beberapa. Yang bersangkutan tidak pernah diberitahu dia adalah penerima katakanlah kuota pelimpahan karena tidak ada keluarganya yang wafat, dan beliau hanya diberitahu bisa berangkat tahun ini, ada tambahan kuota sehingga boleh mendaftar dan seterusnya. Tapi begitu kami cek, ternyata keberangkatannya pendaftarannya disebutkan, dituliskan di situ adalah tahun 2013. Satu. Yang kedua, soal mahram tadi bukan soal yang baru berangkat, tidak, tetapi orang yang kemudian kita tanyakan, coba kita lihat ini ada penggabungan mahram, daftarnya yang satu 2018, yang satu daftarnya 2013 kalau saya tidak salah, berbeda 5 tahun daftarnya. Ketika kemudian nih penggabungan mahram kan semestinya ada ada verifikasi lanjutannya, kami lihat ternyata alamat berbeda, terus kemudian ada beberapa hal yang kemudian kita diskusikan. Akhirnya kemudian oh ya husnuzon nih bukan verifikasi data, husnuzonnya mereka mendaftar sebelum menikah. Kalau husnuzonnya kan begitu kan. Nah bab-bab begini kan perlu selalu dicek berapa kali sih dilakukan audit terhadap Siskohat itu, sehingga ini menjadi bagian yang penting buat kami. Kalau dia tidak pernah dicek, dianggap sebagai sesuatu yang biasa aja, lancar aja, nggak ada masalah. Karena bapak-bapak kan selalu mengatakan nggak ada masalah. Kami mendapati dari di lapangannya ternyata cukup banyak masalahnya gitu. Jadi ini bagian yang menurut saya harus diaudit memang gitu kalau sudah terjadi seperti ini, dan ini kan sudah cukup lama. Makanya pertanyaan itu muncul, sudah berapa kali itu dilakukan audit terhadap sistem tersebut,
bagaimana kemudian merapikannya, bagaimana cut off datanya, itu menjadi bagian yang sangat penting untuk dijelaskan pada kami.